Selamat siang semuanya. Saya Christopher dari kelas 11 IPS Teknosa akan memberikan penjelasan materi biologi yang berjudul Sistem Gerak pada Manusia. Mari kita masuk dalam materinya. Sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita dengarkan apa itu gerak. Gerak adalah suatu tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun dari luar. Gerakan pada manusia disebabkan oleh kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Gerak merupakan kerjasama dari organ-organ penyusun sistem gerak, antara lain ada tulang, otot, saraf, dan otak. Lalu kerangka tubuh manusia itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu tengkorak, bagian lengan, bagian kaki, dan bagian dada dan bagian panggul. Fungsi dari tulang adalah antara lain memberi bentuk wajah, itu fungsi dari tulang tengkorak. Terus ada sebagai penopang tubuh, contohnya tulang kaki. Terus ada melindungi organ-organ yang penting, contohnya otak, jantung, dan paru-paru. Merupakan alat gerak pasif. Terus tempat melekatnya otot-otot dan tempat pembentukan sel, terutama sel darah merah. Lalu susunan tulang manusia. Susunan tulang manusia itu ada tulang tengkorak. Yang pertama itu tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu atau tulang kepala itu merupakan sekumpulan tulang pipih yang tersusun secara rapat sehingga tidak dapat digerakkan kecuali itu tulang rahang bawah. Tulang pembentuk tengkorak dibedakan atas dua, yaitu yang pertama tulang tempurung kepala, yaitu bagian tempurung atau kranium merupakan bagian tengkorak yang berfungsi melindungi otak. Yang kedua ada tulang pembentuk wajah. Tulang pembentuk wajah itu berfungsi untuk melindungi rongga mata, rongga hidung, dan langit-langit. Yang kedua bagian dari tulang adalah tulang badan. Tulang badan itu meliputi ruas-ruas tulang punggung, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang panggul. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, serta tulang kelangkang, serta tulang ekor. Tulang dada terdiri dari hulu, badan, dan tajuk pedang. Terus ada tulang rusuk yang berikutnya. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang rusuk sejati, 5 pasang rusuk palsu, 3 pasang rusuk melekat pada rusuk atasnya. Jadi rusuk yang 3 pasang ini melekat pada rusuk palsu yang berada di atasnya. Lalu ada 2 rusuk melayang yang ada di belakang, menempel pada tulang punggung tetapi tidak menempel pada rusuk yang di atas. Terus tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu atau pectoralis terdapat pada bagian kiri dan kanan tubuh. Itu bagian sini. Itu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Sekarang kita masuk ke gelang panggul. Tulang gelang panggul itu dibangun oleh 3 tulang yang terpisah, yaitu tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Sekarang kita masuk ke sistem gerak pada manusia. Ada bagian anggota gerak, yaitu dapat dibagi menjadi 2, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kita masuk ke anggota gerak atas terlebih dahulu. Anggota gerak atas terdiri dari 2 tulang pengumpil, 2 lengan hasta atas, 2 lengan atas, 2 tulang hasta, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 ruas tulang jari tangan. Kalau anggota gerak bawah itu ada 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pegangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 ruas jari kaki. Macam-macam tulang pada manusia
dibagi berdasarkan jenis dan bentuknya. Berdasarkan jenisnya, tulang mendapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan atau cartilago dan tulang rawan. Tulang keras. Yang kedua, tulang keras. Tulang keras dibentuk oleh sel-sel pembentuk tulang atau osteoblast. Ruang antar sel keras banyak mengandung zat kapur dan sedikit zat perekat bersifat keras. Bentuk tulang. Pembagian tulang menurut bentuknya itu dibagi menjadi 3. Ada tulang pipa, contohnya itu ada tulang paha, tulang lengan atas, dan jari tangan. Lalu ada tulang pipih, itu contohnya belikat, dada, dan rusuk. Tulang pendek, contohnya ruas tulang belakang, ruas tangan, tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki. Tulang tak beraturan, jadi bentuknya tidak jelas atau tidak ada contohnya, yaitu contoh tulang tulang rahang, tulang wajah, tulang panggul, dan ruas tulang belakang. Bagian-bagian tulang itu ada sumsum tulang, femur atau tulang paha, terus ada tulang spons, ada tulang keras, ada osteosit, ada pembuluh darah, saluran Harvest, peristoteum, dan selaput tulang. Proses pembentukan tulang disebut juga osifikasi. Ada juga proses pembentukan tulang, yaitu osifikasi endokondral. Lalu berikutnya di bagian penggerak ada sendi. Sendi adalah penghubung antara tulang dan tulang lainnya. Sendi ada beberapa jenis, yaitu sendi mati atau sinartrosis, amfiartrosis, diartrosis. Sendi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung arah geraknya. Yaitu ada sendi peluru, ada sendi engsel, terus ada sendi pelana, ada sendi putar, lalu berikutnya ada otot. Otot itu dibedakan menjadi 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya, sekian penjelasan dari saya. Saya harap penjelasan dari saya dapat dimengerti dan dapat membantu dalam pelajaran semua yang mendengar. Saya pamit undur diri. Terima kasih.